Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 147 sampai 150, yaitu berlomba berbuat kebaikan. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silakan cantumkan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di akhir kajian ini kurang lebih sekitar 15-20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore kali ini, mari kita mengawali dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya tadi sedikit nguping ya, sudah ada yang kelebihan piknik, ada yang kurang piknik. Ini kasihan yang kurang piknik ya, kira-kira gitu. Yang kelebihan piknik mudah-mudahan tetap baik-baik saja dan sehat-sehat saja gitu. Baik, tema kita kali ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ini kita ambil dari nanti ayat yang ke-148, namun kita akan mentadaburi ayat Al-Quran sore kali ini. Kita mulai dari Al-Baqarah ayat yang ke-147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Iya. Pertanyaan kita, apa yang dimaksud dengan kebenaran di dalam ayat ini? Gitu ya. Kata al-haq atau yang terjemahannya adalah kebenaran, kita lihat dalam Al-Qur'an memiliki sekian makna, tergantung konteksnya. Ya. Dalam konteks ayat ini, salah satu makna yang dimaksud kebenaran adalah tentang aturan kiblat dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebagai seorang muslim arah kiblat ketika kita beribadah, sholat khususnya adalah ke arah kiblat di Ka'bah, di Masjidil Haram begitu. Namun kata al-haq di Al-Qur'an juga bisa bermakna yang substansinya, hakikatnya itu kebenaran dari Tuhan. Mari kita lihat contoh yang lain. Al-haq itu termasuk berarti kebenaran informasi tentang pengutusan seorang nabi misalnya. Kita lihat di surah nomor 3 Ali Imran ayat 60. Ini ayat kebetulan agak mirip ya dengan surah Al-Baqarah 147 ini, yaitu Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kalau di Al-Baqarah kita fala takunanna. Kalau ini langsung fala takum minal mumtarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Iya, ini berkaitan dengan kisah diutusnya Nabi Isa alaihissalam, yang beliau lahir tidak sewajarnya manusia umumnya. Ini sudah kita bahas pada 2 sesi pertemuan sebelum-sebelumnya ya, yang menyatakan bahwa kebenaran itu maksudnya adalah diutusnya Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai anak Tuhan. Baik, kebenaran juga bermakna lawan dari kata batil. Batil dalam bahasa Arab itu yang diperhadapkan pada kata al-haq, ya, misalnya gitu, yang bermakna adalah kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya disebut di surah nomor 17, surah Al-Isra, pada ayat yang ke-81, di mana Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan katakanlah, kebenaran itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Iya, ini beberapa makna tentang al-haq. Yang pada kasus tertentu, al-haq juga merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah disebut sebagai al-haq atau kebenaran? Karena memang wujudnya, kehadiran, tanda kekuasaannya sama sekali tidak ada keraguan. Ini bagi orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki jiwa yang jernih. Maka kehadiran Allah itu begitu nyata, begitu mudah untuk dirasakan dan dikenali. Semudah kita kalau di siang hari mendapat sinar matahari, itu kan terasa, oh matahari ada. Demikian juga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya, ya, melalui tanda-tanda kekuasaannya. Tentu saja bukan dalam bentuk sosok seperti yang terkadang diminta oleh sebagian orang. Karena sebagian orang meminta Tuhan itu mestinya ya harus sosok. Dia bayangkan seperti raja, dia bayangkan seperti sosok yang memiliki sesuatu yang dapat dilihat, diraba, bisa kira gitu. Tentu itu bukan yang kebenaran, bukan Tuhan. Karena dalam keyakinan seorang mukmin, salah satu rukun utama iman, beriman kepada Allah, itu adalah yang maha gaib. Tapi kita percaya kekuasaannya, kita percaya keberadaannya, kita percaya wujudnya meskipun kita tidak bisa melihat. Dan karena itulah maka menjadi objek rukun iman kita. Maka jangan ada keraguan di situ. Karena kalau kita bisa lihat terus percaya, itu ya wajar. Dan itu bukan rukun iman itu. Misalnya kalau kita lihat sesuatu terpandang terus kita percaya, ya kan? Maka kemudian kalau dalam tingkat keyakinan itu kan ada 3 tingkat keyakinan. Ada namanya ilmul yakin, ya kan? Kita yakin, kita percaya karena menurut logika kita ada ainul yakin, kita percaya karena melihatnya. Ada hakul yakin, kita percaya karena tidak ada keraguan kebenarannya. Ya, kira-kira begitu. Ini tingkatan-tingkatan keyakinan seperti itu. Nah, Allah tentu saja adalah keyakinan yang sampai pada puncaknya seorang mukmin meyakini akan keberadaan dan juga tanda kekuasaannya. Baik, pernyataan bahwa jangan sekali-kali kamu ragu mengindikasikan bahwa keyakinan itu memang kadang naik turun, gitu. Kadang bertambah, kadang berkurang. Dan itu biasa, wajar saja itu. Jangankan dengan Tuhan ya, maka kalau al-iman yazid wa yanqus, keimanan kita bertambah dan berkurang, itu juga hal yang wajar. Kita sesama manusia aja juga kemudian juga bisa naik turun gitu ya. Yang itu yang kita lihat, apalagi yang tidak terlihat. Nah, disitulah pentingnya apa yang kita sebut sebagai sikap istiqomah. Istiqomah dalam mengakui Tuhan sebagai Rob kita. Sehingga Al-Quran memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas orang yang istiqomah mengakui Rabb-nya itu adalah Allah, dengan apa? Tidak akan ada kekhawatiran dan kesedihan. Mari kita lihat surah 46 pada ayat yang ke-13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Iya. Orang-orang yang menyatakan Allah sebagai Tuhannya, kemudian dia istiqomah, maka tidak akan ada kekhawatiran dan kesedihan. Baik, kita lanjutkan di ayat 148. Baik, 148 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya.
Spirit dari ayat ini ingin mengajarkan yang pertama, bahwa keperbedaan syariat, keyakinan adalah sebuah keniscayaan. Ya kan? Maka dikatakan walikulli wijhatun huwa muwalliha. Ya kan? Bagi setiap umat ada arah kiblatnya, menghadap kemana arah kiblatnya itu. Maka hal yang berbeda. Sehingga pesan Allah apa? Jangan mempersoalkan yang berbeda, tapi fokuslah untuk saling berlomba berbuat kebaikan. Karena pada akhirnya yang akan menilai, ya akan menilai tentang kebenaran atas apa yang kita kerjakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dikatakan aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a, ya. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Artinya menghadapkan ataupun berkeyakinan ataupun beragama ataupun apa, pada akhirnya kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini senafas atau mirip sekali ya dengan di surah nomor 5 spiritnya, surah 5 Al-Maidah ayat yang ke-48, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Iya. Pada bagian separuh ayat akhir, Bapak Ibu, ayat ini menyatakan bahwa setiap umat kami berikan syariat jalan terang yang berbeda dalam kurung. Kenapa kita katakan berbeda? Karena lanjutan ayatnya menyatakan sekiranya Tuhan menghendaki kamu dijadikan satu umat saja, maka itu bisa. Kalau Allah menghendaki kita jadikan semuanya sama, semuanya itu orang yang patuh dan taat beriman kepada Allah, bisa. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Ya kan? Maka kalau kemudian pada akhirnya kita berbeda, tujuannya apa? Untuk menguji kalian dengan perbedaan itu. Sehingga kalau pengen lulus dengan perbedaan itu, jangan mempersoalkan secara ekstrim, berlebihan tentang apa yang menjadikan kamu berbeda. Tapi fokuslah dengan berbuat kebaikan. Karena apa? Urusan nanti mana yang benar atas keyakinan kita adalah Allah yang akan menilai. Spirit ayat ini bukan berarti kita diajarkan untuk menganggap sama semua keyakinan, bukan. Tidak ada begitu, Bapak. Untuk menyamakan bahwa semua agama itu benar, titik, tidak. Semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Maka kita harus menghormati keyakinan orang lain yang menganggap benar. Maka itu tidak benar itu video yang sedang viral ya, di mana ada orang yang menendang sesajen di si Semeru itu ya, itu tidak benar. Atas nama Allah lagi itu tidak boleh. Ini yang buat Allah marah karena ditendang gara-gara. Tahu dari mana bahwa Allah marah gara-gara sesajen itu? Ini kan cara berpikirnya itu sangat sangat pendek sekali. Coba beliau itu tahu dari mana? Orang ini tahu dari mana bahwa Allah itu marah gara-gara masalah sesajen itu kan tidak benar. Dan seandainya benar bahwa Allah marah pun, apa hak kita untuk ikut-ikutan marah itu loh? Ya biar Allah yang marah, nanti yang menghukum ya Allah atas perilaku hambanya yang menurut Allah menyimpang, bukan kita. Maka salah satu yang menjadikan orang itu keliru dalam memahami dan menjalankan keyakinan agama itu ketika orang mengambil peran seakan sebagai Tuhan. Itu nggak boleh. Gitu.
Di ayat Al-Quran itu banyak sekali yang menunjukkan memang Allah sangat tidak suka, Allah sangat marah. Tapi bukan berarti Allah memberi mandat kepada manusia untuk juga ikut-ikutan marah, itu tidak. Contoh misalnya itu di surah Maryam, nggak usah dibaca Mbak, ini marah banget gitu. Takadus samawati wa tafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhruju jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit runtuh. Kemudian apa? Bumi terbelah, gunung hancur. Gara-gara Allah marah ketika ada orang menganggap Tuhan itu punya anak. Tuh. Allah marahnya kayak apa itu? Hampir-hampir langitnya runtuh ya. Kan marah sekali gitu kan. Tapi biar Allah saja yang marah itu. Kita nggak boleh ikut-ikutan marah terhadap orang yang menganggap Allah punya anak. Terus sikap kita bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Gitu loh. Gini aja kok susah ya. Ngajari gini aja kok susah. Ini yang kita heran, itu kan sangat sederhana sebetulnya kan. Simpel sekali gitu. Mana wilayahnya Allah, mana urusannya Allah, mana domainnya Allah, mana domainnya manusia. Domain manusia, sesama manusia itu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Gitu. Bukan berlomba saling menilai, menghakimi orang lain. Ini yang saya kira harus menjadi perhatian kita ya. Baik, mari kita tunjukkan lagi ayat yang mengajarkan agar kalau itu menjadi domainnya Allah, kembalikan kepada Allah. Biar Allah yang memilih. Kita lihat surah 42 ayat 15. Surah 42 ayat, kita mulai dari ayat 13 dulu Mbak. Bahwa syariat itu yang beda-beda, tapi yang berbeda itu bukan berarti mendorong kita untuk bermusuhan. Tapi tetaplah jaga persatuan. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa wa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Langsung 15, Pak. 15 ya, Pak. Ya, falidzalika fad'u. Karena itu, serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Perhatikan Bapak-Ibu, tidak perlu ada pertengkaran di antara kita. Buat kami amal kami, buat kamu amal kamu. Allah akan mengumpulkan kita semuanya kelak nanti di akhirat. Kalau Allah mengumpulkan, untuk apa Allah mengumpulkan kita? Untuk kemudian memberikan penilaian akhir atas apa yang kita lakukan ketika di dunia. Ini berulang-ulang narasi yang Al-Quran sampaikan, manusia kenapa tidak boleh menjadikan atau tidak boleh menjadi Tuhan, ya, atau mengambil fungsi Tuhan untuk menghakimi orang lain, karena memang itu menjadi domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita ya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun itu pernah ditegur oleh Allah karena hal ini, karena sikap ini. Jadi suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Uhud itu beliau berdoa kepada Allah agar membinasakan orang-orang yang telah memerangi mereka. Bahkan dalam perang Uhud itu kan telah mengalahkan atau paling tidak telah membunuh banyak kaum muslim. Tidak kurang dari 70 syuhada Uhud ya. Termasuk paman dan Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib itu syahid dalam peristiwa perang Uhud. Maka beliau berdoa agar Allah membinasakan. Apa jawaban Allah atas doa Nabi tersebut? Kita lihat surah nomor 3, 128. Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Itu bukanlah urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima taubat atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Iya, itu bukan urusan kamu, wahai Muhammad. Tentang perilaku mereka yang memang zalim itu, apakah di antara mereka boleh jadi ada yang bertobat, terus kuterima tobatnya, atau tetap zalim sehingga akan otomatis mendapat hukuman. Itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Isa alaihissalam pun atas perilaku kaumnya yang mengaku sebagai pengikut beliau, tapi kok berkeyakinan yang berbeda dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, beliau pun menyerahkan urusan akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, itu ucapan Nabi Isa diabadikan oleh Al-Quran di hadapan Allah kelak di akhirat untuk menyerahkan nasib ataupun keputusan akhir atas orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, namun hakikatnya ajarannya telah menyimpang dari yang disampaikan Nabi Isa AS. Apa kata Nabi Isa? Mari kita lihat surah nomor 5 Al-Maidah ayat yang ke-118. Allah berfirman, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Iya, jika engkau ingin mengazab mereka, terserah ya Tuhan. Oh, itu hambamu juga, itu makhlukmu juga, itu ciptaanmu juga. Kira-kira gitu. Jangan lupa Bapak Ibu, mereka betapapun keyakinannya memang menyimpang dari apa yang Allah turunkan, betapapun perilakunya mereka zalim misalnya, tetap saja tidak boleh kita itu kemudian memberikan judge yang melampaui batas seakan-akan mengambil peran Tuhan. Apakah perbuatan mereka dibenarkan? Tunggu dulu. Kalau perbuatan selamanya itu, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, itu perbuatan. Ini kan yang dimasalahkan orangnya. Kalau orangnya sekarang salah, besok bisa benar kok. Taubat misalnya. Sebaliknya, orang kelihatan sekarang baik, nggak ada jaminan besok tetap baik. Orang lo ya. Maka kita diajarkan oleh agama ini untuk bijaksana kalau menyikapi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang kita tidak sukai adalah perbuatannya, bukan orang. Karena kalau perbuatan ya contoh yang jelek misalnya apa? Yang namanya mencuri sampai kiamat itu jelek mencuri, bohong atau pelit itu tetap jelek. Tapi kalau orangnya kan bisa berubah, maka jangan kemudian menghakimi orang. Tahu sampaikan. Nah itulah gaya bahasa Al-Quran selalu begitu. Misalnya apa? Sedikit sekali Al-Quran itu menyebut nama orang. Kecuali kalau sudah melampaui batas seperti Fir'aun, Qarun gitu ya, Abu Lahab. Selebihnya itu hanya dikatakan dan orang-orang yang berlaku begini dan orang-orang yang melakukan begini. Cuma terkadang untuk sebagian kelompok yang nggak mengerti, kata orang-orang itu langsung ditudingkan ke figur tertentu yang nggak sukai. Kepada pemahaman orang lain, nggak saat pemahamannya. Nah, itu akhirnya memakai ayat untuk membenarkan tindakan berlebihannya itu. Oke ya, ini sekelumit bagaimana seharusnya kita fokus untuk apa? Untuk tetap yakin dengan keyakinan agamanya, kebenaran agamanya masing-masing, namun pada saat yang sama dalam urusan kemanusiaan, hablum minan nas, kita bisa berfastabiqul khairat, berlomba dalam berbuat kebaikan. Maka Al-Quran juga mengatakan, atas siapapun orang yang tidak menunjukkan etikat buruk, memusuhi kamu, mengusir kamu dari kampung halamanmu, maka hendaklah kamu berbuat baik kepada mereka yang seperti itu. Kita lihat surah 60 ayat yang ke-8. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Iya, jelas ya Bapak ya. Ayat ini berturun berkaitan dengan sebuah peristiwa di mana Asma binti Abu Bakar
saudara Aisyah radhiyallahu anha ya, Asma ini, itu ibundanya itu masih kafir. Nah, sedangkan Asma sudah ikut ayahandanya masuk Islam, Muslim. Ikut hijrah Nabi ke Madinah. Satu saat ibundanya ingin berkunjung ke rumah putrinya yang sudah masuk Islam ini. Maka beliau galau. Ibu kan musyrik, bolehkah datang mengunjungiku? Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW dan turun ayat ini. Yang mengatakan, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada siapapun. Agamanya apapun, kepercayaannya apapun, latar belakang suku bangsanya apapun, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu dan tidak mengusir kamu dari kamu, kan clear Bapak Ibu. Ayatnya itu jelas sekali gitu ya. Yang mengatakan bahwa kalau ada orang baik, tugasmu baik. Balas kebaikan itu namanya adil. Cuma kadang kita kan dihantui oleh apa? Semacam suudzon. Ya, semacam perasaan suudzon, berprasangka buruk. Wah, ini pasti ada niat yang jahat, ada udang di balik bakwan, misalnya, balik batu, ada niat yang nggak benar. Itu suudzon namanya. Gak enak hidup kok diliputi perasaan suudzon, itu tetap gak enak. Ayatnya mengatakan Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memusuhi kamu dalam urusan agama. Oke, maka sekali lagi Bapak Ibu, penting untuk kita mengedepankan spirit fastabiqul khairat, yaitu apa? Berlomba untuk saling berbuat kebaikan dalam kehidupan ini. Untuk urusan nanti di akhirat ya bukan urusan kita. Itu menjadi prerogatif sepenuhnya domainnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa yang memastikan bahwa amal itu nanti diterima atau tidak bukan urusan kita juga. Itu menjadi prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menggarisbawahi betul di sini pemahaman yang kemudian kita menyerahkan urusan kita kepada Allah bukan berarti kita mengorbankan akidah keyakinan masing-masing. Bukan berarti kita menganggap semua agama itu otomatis benar, tidak. Karena akal sehat yang sederhana saja ini kalau memikir nggak ada. Ya. Ini kalau kita udah bilang nggak ada itu berarti lebih dari tidak ada. Nah, kalau tidak ada kan formal itu. Kalau sudah nggak ada itu berarti udah mentok lah kira-kira gitu. Orang yang berkeyakinan beragama dengan pemahaman menganggap semua agama itu benar itu nggak ada. Ya kan? Kenapa? Setiap orang yang beragama itu pasti meyakini agamanya yang dia pilih itu yang benar, maka dia pilih kan itu kan. Tapi klaim yang seperti itu bukan berarti kemudian kita harus menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, karena ada Allah yang memang itu menjadi domainnya Allah, bukan domainnya manusia. Maka sekali lagi, domain kita itu apa? Fastabiqul khairat. Saling berlomba untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan ini. Maka kalau ada urusan-urusan berkaitan kehidupan bersama, yuk kita atasi bersama. Kita tinggal misalnya di masyarakat, ya di kompleks atau di tempat kita tinggal masing-masing. Iya demi kemaslahatan bersama, misalnya urusan kehidupan bersama di lingkungan kita, urusan kebersihan, urusan sampah, urusan supaya tidak banjir, itu urusan bersama kita. Kita bisa bekerja sama. Ya kan? Tapi kalau untuk urusan akidah, urusan ibadah, ya lakum dinukum waliyadin. Kan rumusnya udah jelas. Gitu. Termasuk kalau kemudian berkaitan dengan habluminan nas ini pokoknya ada sesuatu yang sifatnya universal kita kerjakan dengan bersama-sama. Baik, kita lanjutkan sekarang ke ayat 149 dari Al-Baqarah. 149 Allah berfirman, lanjutannya ini masih merupakan kembali ke persoalan seputar arah kiblat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya. Nah, ini diulang beberapa kali dalam rangkaian ayat utama kita ini ya, tentang hal tersebut. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan tentang bagaimana agama ini sangat berharap agar umat Islam khususnya dan manusia itu tidak bercerai-berai.
Gitu. Agar terikat dalam satu kesatuan persaudaraan. Karena untuk itulah tujuan agama itu diturunkan salah satunya. Maka sering kita sebutkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa bisa sebuah ajaran menjadi rahmat kalau pemeluknya saling bercerai, kalau pemeluknya saling bermusuhan, apalagi saling berperang? Tidak bisa, ya kan? Untuk mewujudkan rahmat kok pakai bermusuhan, apalagi dasar pada kedengkian, pada semangat untuk membunuh emosi, tidak bisa, gitu ya. Baik, nah maka kemudian pentingnya kita harus merawat, ya, terlebih kalau kita dalam satu akidah, ya, dalam satu agama, rukun iman kita sama, rukun Islam kita sama. Hanya kalau perbedaan sekecil-kecil, mestinya kita tidak diotak-atik di yang berbeda itu. Apa susahnya sih kita bertoleran atas yang berbeda, meskipun menurut kita salah? Itu. Apa susahnya sih kita membiarkan misalnya, oh Anda sudah tahlilan, ya silakan. Kalau saya mohon maaf, misalnya begitu. Apa susahnya kita kemudian begitu? Kenapa harus menghakimi bahwa yang melakukan amalan ini adalah sesat, terus masuk neraka? Kenapa harus begitu? Toh kalau seandainya masuk neraka, toh yang jalani ya dia. Kan gampang sebetulnya itu. Cara kita diajak Al-Quran untuk bertoleran itu kan begitu. Ya kan? Coba kita lihat surah nomor 34 ayat 25. Kulla tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Just enak ya. Jadi kalau menurut Anda saya salah, ya udahlah bro, nggak usah nyala-nyalain, nang tanggung jawab ya aku kok gitu loh. Wah, tahu kan saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Iya oke, amar ma'ruf tapi kan dengan cara yang baik, bukan dengan cara menghina. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar dari mana caranya menghina, menjelekkan? Nggak bisa, ya kan? Maka seandainya amaliyah yang kita praktekkan itu menurut pemahamannya salah, ya sudah. Kalau toh harus ngasih tahu itu dengan cara yang baik. Misalnya, ini menurut saya nggak kuat nih dalilnya nih. Menurut saya, oke, mari kita adu dalil kan begitu. Ada argumentasi. Oh ternyata ada juga dalilnya. Misalnya akhirnya gitu kan, ya sudah. Ini masalahnya seringkali ada sebagian yang bersikap melampaui batas. Yaitu semangat untuk meluruskan orang, semangat untuk kemudian menasihati orang, itu dengan cara yang tidak baik. Namanya amar ma'ruf dengan cara yang mungkar. Nahi mungkar juga dengan cara yang mungkar. Ya nggak kena. Nggak bisa. Begitu ya. Nah, maka ayat ini mengingatkan bahwa pentingnya kita untuk bersatu, bersaudara, menguatkan. Meskipun mungkin kita berbeda dalam pemahaman. Apalagi kalau sholat ya kiblatnya sama. Toh. Semua kiblat ke Masjidil Haram. Kan begitu. Apalagi kesamaan di antara kita kan banyak. Maka kita disebut saudara. Kalau toh kita berbeda agama, kita ingat. Kita berbeda sama dalam kemanusiaan. Dan Allah sangat memuliakan makhluk yang namanya manusia. Surah 17 ayat 70 Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdhila." Oh, mohon maaf Pak, 1770 ya Pak? Iya betul. Ya. 1770. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Iya, sungguh ya laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak-anak Adam yaitu manusia ini. Ya, sungguh kami muliakan jenis makhluk yang bernama manusia. Diberi kemuliaan lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Ini berarti apa? Sepanjang jenis makhluk itu manusia, apapun warna kulit dan bahasanya, suku bangsanya, agamanya, tetap dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan kami muliakan anak Adam gitu. Bahwa kalau anak Adam yang namanya manusia itu kemudian misalnya menentang Tuhan, itu yang disebut dengan perbuatan zalim sebagai orang yang ingkar, orang musyrik, nanti akan mendapat hukuman Allah. Ya sudah, Allah yang menghukumnya.
bukan kita, begitu ya. Bukan kita yang harus mengambil keputusan memerankan peran seakan seperti Tuhan atau makan menjadi Tuhan. Jangan. Untuk menilai amal orang lain adalah menjadi domainnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian sepanjang kita dalam koridor keimanan yang sama, cobalah bahwa kita ini bersaudara. Ada saudara sekemanusiaan karena kita sama-sama anak Adam. Ada juga saudara lebih spesifik khusus lagi diikat oleh apa? Keimanan yang sama, maka namanya saudara seagama. Kita lihat misalnya surah 49 ayat yang ke-10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah pada Allah agar kamu mendapat rahmat. Iya, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Jelas sekali gitu ya. Mukmin itu bersaudara. Ya, karena kita bersaudara, seharusnya kita bersikap dengan sesama mukmin layaknya bersaudara. Yaitu apa? Mengedepankan bagaimana menghormati persaudaraan itu. Kalau toh ada perbedaan, meskipun kita saudara, nggak mungkin bisa kita hindari, ya bersikaplah wajar dalam menyikapi perbedaan. Jangan atas nama katanya mencintai saudaranya, tapi kok kemudian justru membuat kuping merah, menjelekkan, kemudian dengan sikap-sikap berlebihan lainnya yang tidak pada tempatnya. Bahwa kemudian manusia itu memang berbeda. Hakikatnya juga keyakinan suku bangsa berbeda itu memang ketetapannya Allah. Gitu loh. Termasuk berbeda dalam pemahaman, karena rambut sama hitamnya, hitam ya, saya sudah putih, maaf. Rambut sama hitamnya, pikiran kan pendapat bisa beda-beda, itu kan sudah lazim. Ya kan? Sehingga kemudian aneka perbedaan jangan menimbulkan permusuhan. Ya. Toh pada akhirnya yang mulia di sisi Allah itu bukan karena apapun, tapi karena ketakwaannya. Gitu. Kita lihat surah 49 ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ya. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan yang paling tahu siapa yang bertakwa adalah Allah. Begitu lanjutannya. Maka ditutupnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ya kan? Sehingga kemudian tidak sewajarnya ada orang yang mengaku paling bertakwa. Maka di ayat yang lain dikatakan jangan menganggap dirimu suci. Karena yang tahu paling yang bertakwa, yang tahu itu hanya Allah. Lanjutannya begitu ya, atau kaitannya itu dengan ayat yang lain begitu. Ini disebut di surah 53, surah An-Najm ayat yang ke-32. Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum al-ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, kalimat terakhir, jangan menganggap dirimu suci. Karena dialah yang paling mengetahui, dialah itu maksudnya Allah ya. Bukan Nabi Muhammad nih, dialah Allah yang paling mengetahui siapa di antara kita yang paling bertakwa. Jadi
Urutannya begitu. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan yang paling mengerti siapa yang hakikatnya paling bertakwa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan menganggap dirimu paling merasa bertakwa, sehingga kemudian seakan punya hak untuk merendahkan orang lain yang menurutmu tidak bertakwa. Itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, itu menjadi hijab yang besar bagi seorang yang ingin betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka menjadi pesan penting Bapak Ibu untuk kita menguatkan persaudaraan, persatuan, dan penyatuan kiblat. Sekali lagi hakikatnya adalah salah satu hikmah terbesarnya agar kita merasa bersaudara. Ya semestinya simbol kalau kita misalnya ya mohon maaf sedang di Masjidil Haram, misalnya tidak seperti situasi pandemi, itu kan tadinya orang begitu apa ya posisinya itu nggak jelas. Dalam arti itu duduknya madem kemana, orangnya juga di mana gitu. Tapi perhatikan, ketika iqomat datang untuk sholat, Allahu Akbar, itu kan langsung kemudian tanpa melihat dari suku bangsa apa, warna kulit apa, satu barisan. Semestinya itu dapat terimplementasi dalam kehidupan realitas hidup bermasyarakat. Itu indah sekali itu. Tapi kenapa ketika di luar sholat kok susah sekali ya untuk kemudian diajak bersatu, bersaudara, menguatkan itu. Kok yang ujungnya kok merasa misalnya paling benar sendiri, yang lain salah. Ini kan sebetulnya kurang bijaksana begitu. Salah satu ayat yang sering kali mungkin kita nilai kurang diperhatikan umat, itu kan pesan Allah agar kita bersatu. Jangan bercerai-berai. Kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat 103. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Iya, asbabun nuzul dari ayat ini Bapak Ibu berkaitan dengan setting sejarah kaum muslim Ansor di Madinah, di mana sebelum Rasulullah datang, yaitu suku Aus dan Khazraj, itu sering terlibat bentrok, bermusuhan, berkepanjangan. Kalau mungkin kita bahasakan sekarang itu istilahnya apa? Dendam turunan. Dendam turunan. Jadi mereka itu antar suku itu terus berperang. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka yang beliau lakukan pertama kali adalah menyatukan mereka, bersaudara, termasuk dengan kaum muhajirin. Gitu. Sampai akhirnya kokoh, menjadi kuat, mereka menjadi satu kesatuan di bawah naungan risalah tauhid yang dibawa Rasulullah SAW, maka luar biasa akhirnya bersatu. Gitu ya. Sehingga ketika ada konflik, diingatkan lagi, kamu itu kan dulu memang sebelum Islam sering konflik. Setelah disatukan Allah, mbok ya dijaga, dirawat. Gitu loh. Maka hendaklah kamu berpegang teguh pada tali persatuan, jangan bercerai-berai. Karena sering itu kita sampaikan, kalau orang itu sampai bercerai-berai, terlebih kita sebagai sesama umat Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang disenangkan kecuali syaitan, gitu. Karena salah satu misi syaitan itu membuat manusia selalu bermusuhan, bercerai-berai. Dalam skala kecil individu, dalam kehidupan keluarga misalnya. Jadi kalau suami istri sering berantem, itu syaitan tepuk tangan tuh, sambil bikin status yes, gitu. Itu kalau udah bercerai, suami istri kok berantem terus omongan gitu, itu setannya tepuk tangan, sambil dari kejauhan lihat gitu. Terus sambil ngopi gitulah, senang banget gitu. Kita lihat surah 17 ya, surah 17 ayat 53. Ini pesan Allah. Wa qul ibadi yaqul lati yahsan. Inna syaitan yanzaghu bainahum. Inna syaitan kana al-insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar.
Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, sungguh setan suka menimbulkan perselisihan permusuhan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nauzubillah. Baik. Ayat terakhir Bapak Ibu, kita akan tadabburi ayat 150 dari Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladziina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Iya. Ini masih mengukuhkan dan menguatkan tentang perpindahan arah kiblat ya di bagian awal ayat. Kita ingin berkonsentrasi di perintah Allah di pada poin paragraf di mana Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kamu takut kepada mereka. Siapa mereka ini? Yang orang-orang yang memang durhaka kepada Allah. Tapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan manusia seringkali memiliki rasa takut. Itu wajar, fitrahnya memiliki rasa takut. Tapi takutlah yang proporsional. Kepada siapa kita takut? Kepada apa kita takut? Harus proporsional. Pernyataan ayat takutlah hanya kepada Allah bukan berarti terus kita tidak boleh punya rasa takut dengan selain Allah, tidak. Misalnya kalau ada kita lewat di satu jalan, ada harimau, terus kemudian kita diem aja, nggak kemana-mana, nggak pergi, nggak lari. Ayo lari, enggak, saya yang takut kepada Allah, nggak kepada harimau. Ya maklum, makan gitu kan. Ada ular gede, kita jalan lagi, misalnya lagi jalan-jalan, misalnya gitu ya. Lagi jalan-jalan di London misalnya ada ular. Gitu. Kalau di London nggak ada ular ya, misalnya gitu. Terus kemudian diem aja, ular yang dekat diem aja. Ayo lari, enggak, takutnya kepada oh itu salah. Salah penerapan tentang ayat. Ayatnya benar, tapi salah penggunaannya. Oh itu banyak itu. Saya ulangi ya, banyak orang menggunakan ayat yang memang benar, tapi untuk maksud yang salah. Contoh misalnya ketika pas puncak pandemi itu ya, orang dia justru prokes nggak mau. Kenapa kita tahu takut sama COVID? Takut itu hanya kepada Allah, bisa kira gitu. Ya kalau kita prokes bukan berarti takut kan? Karena itu apa? Itu juga bagian dari perintah Allah. Kalau ada bahaya hindari itu kan perintah Allah, ya kan? Kalau ada keburukan hindari itu perintah Allah. Bukan berarti kita hanya takut kepada Allah terus juga kok menyelisihi petunjuk Allah, ya salah gitu. Buktinya terlalu banyak ya. Rasulullah juga kemudian dalam tanda petik memiliki rasa takut itu. Buktinya apa? Di awal-awal kenabian beliau ketika didatangi Jibril dalam bentuk aslinya itu gemeter, langsung suruh selimuti zamiluni, selimuti aku. Ketika hijrah beliau kemudian sembunyi dalam gua. Itu sesuatu yang wajar sebagai bentuk bahwa ini memang Rasulullah itu ya manusia gitu loh, bukan malaikat, bukan robot, tapi manusia yang memang punya rasa takut, punya rasa pada umumnya seperti manusia. Nah, takut hanya kepada Allah mengindikasikan bahwa jangan takut kepada selain Allah itu yang tidak proporsional dan tidak pada tempatnya. Misalnya apa? Kita takut karena nanti mendapat sial. Terus kemudian melakukan hal yang berlebihan. Contoh berlebihan itu kita percaya angka sial. Wah, di tempat tinggal di blok rumahnya akhirnya nggak mau tinggal di blok nomor 13, nggak mau. Ya, karena 13 itu termasuk angka sial. Nah, ada yang orang mengaitkan begitu. Ya kalau menurut kita ya nggak apa-apa, kenapa harus angkasa kok takut, itu heran itu. Ya enggak ada, yang ada itu orang sial, bukan angka sial. Kan begitu. Ada juga itu yang takut karena apa? Disuruh
pindah di blok D4 nomor 3. Langsung dilihat ayat. Blok D4 itu surah 4, surah An-Nisa. Nomor 3 ayat 3. Oh, ayat tentang poligami. Oh, nggak mau lagi gitu. Langsung pindah akhirnya. Apa hubungannya begitu ya? Jadi jangan nggak usah model seperti itu. Mari kita lihat salah satu orang yang dinilai takut itu memang menentukan kualitas iman seseorang. Kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat 175. Allah berfirman, "Innama dzalikum asyaithan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Iya, janganlah takut pada kamu jika kamu beriman. Ayat ini konteksnya adalah sahabat Nabi yang ikut dalam perang Uhud, gitu ya. Itu karena jumlah pasukan kaum Quraisy, musyrik Quraisy itu banyak, seringkali terus minder. Apalagi masih provokatori gitu ya oleh orang-orang munafik. Seperti kita tahu perang Uhud itu kan pasukan kaum muslim jumlahnya 1000, tapi kemudian ada provokator namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik Madinah, masyhur itu ya. Kemudian berhasil memprovokatori sahabat atau orang yang berperang itu sampai kemudian mundur 300 orang. Sepertiga, tinggal 700 orang akhirnya. Nah, kemudian Allah mengatakan ini memang menjadi pembeda ini peperangan ini. Sehingga kemudian jangan takut terhadap ancaman atau gertak mereka. Tapi hanya takutlah kamu kalau sampai melanggar syariatnya Allah. Itu yang dimaksud dengan takut kepada Allah. Maka kalau takut dengan makhluk itu kita menjauh, tapi kalau kita takut kepada Allah justru mendekat. Itu hakikatnya seperti itu. Maka bentuk ketakutan dalam tanda petik kita kepada Allah adalah usaha yang istiqomah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Itulah hakikat takut kepada Allah. Maka dalam bahasa agama, kata takut juga makna dasar dari kata takwa. Takwa sendiri itu makna kebahasanya adalah takut. Takut apa? Takut akan sanksi hukuman azab dari Allah. Maka apa? Hindari dan lakukan perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Dengan cara apa? Kita berfastabiqul khairat, saling berlomba untuk selalu berbuat kebaikan. Baik, mungkin demikian untuk sore kali ini. Kita sudah selesaikan sampai ayat yang ke-150 dari surat Al-Baqarah. Dan selanjutnya, seperti biasa, Mbak Rima akan memandu kita untuk sesi berikutnya. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di chat. Nanti insya Allah akan saya tanyakan kepada Pak Ali. Pak Ali udah ada pertanyaan nih Pak. Yang pertama dari Ibu Irma Barnes. Assalamualaikum Pak Ali, izin bertanya. Apakah alasan dasar Allah memerintahkan perpindahan kiblat kaum muslimin ini hanya dikarenakan oleh kerinduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Mekah, kota kelahirannya itu, sehingga hal itu menjadi ujian pula bagi orang-orang yang beriman? Baik. Dari ayat-ayat yang membicarakan tentang perpindahan kiblat itu, Bu, tidak kita temukan secara eksplisit alasan apa, gitu. Tidak kita temukan secara eksplisit apa alasan pemindahan kiblat itu. Maka kalau Allah tidak menjelaskannya, para ulama biasanya kemudian membuat formula yang disebut hikmah. Hikmah artinya apa yang dapat kita petik dari ketetapan yang telah Allah berikan. Itu hikmah namanya. Ya kan? Kenapa misalnya hikmahnya apa ya? Kok Allah memindahkan kiblat kembali ke Mekah? Nah, salah satunya tadi apakah ini hanya sebatas untuk mengobati kerinduan Nabi akan kelahirannya? Bisa saja. Dan itu tidak salah, tapi pasti bukan satu-satunya jawaban. Gitu ya. Itu tidak salah, tapi sekali lagi bukan satu-satunya jawaban. Nah, boleh jadi juga karena apa? Ya pada akhirnya memang dipindahkannya kiblat ke Aqsa tadi itu sebagai sebuah strategi dakwah. Kiranya orang-orang yang mengaku sebagai
pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, di mana mereka menjadikan Yerusalem, di mana di dalamnya ada Aqsa, kompleks atau Masjid Aqsa, mereka menganggap kota suci. Harapannya ketika Rasulullah berkiblat ke arah yang sama dengan mereka, harapannya mereka kemudian mau mengikuti Rasulullah SAW. Ini strategi dakwah. Itu. Tapi ternyata kan bertepuk sebelah tangan. Mereka tidak mau juga untuk kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Maka kemudian kalau pada akhirnya Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar dikembalikan ke kiblat semula, ini juga bagian dari hikmahnya adalah untuk kemudian ya sudah, kita sudah ikhtiar ngajak, nggak mau ya sudah, kita kembali ke prinsip pokok kita. Nah, kira-kira begitu pada akhirnya. Tapi selebihnya karena ini hikmah, tentu saja bisa saja kalau ada penjelasan yang lain yang berbeda dan itu bukan sebuah kesalahan. Karena kalau hikmah itu memang wilayah ijtihad dari manusia, khususnya para ulama. Sehingga ini ya boleh kemudian kita ambil pendapat itu, boleh juga kita abaikan. Tapi yang pasti ketika Allah tidak menjelaskan alasan dasar tentang sesuatu ketetapannya, kita pada umumnya ya pasti ketetapan itu benar. Kita sami'na wa ta'na. Tapi hikmahnya apa? Nah, setiap generasi manusia ketika memahami ayat itu boleh jadi punya catatan yang berbeda-beda, dan itu sesuatu yang baik untuk dinamika penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Terima kasih Bu Irma. Kembali Mbak Irma. Berikutnya dari Ibu Dini, Pak. Assalamualaikum Pak Ali. Apakah ada definisi dari Allah tentang orang yang paling bertakwa? Terima kasih. Oke. Dari Al-Quran kita tidak mendapati penjelasan definisi orang yang paling bertakwa. Yang ada adalah dari Rasulullah SAW. Kenapa sekarang pertanyaan? Kenapa tidak ada? Ya karena memang yang tahu hakikatnya paling bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari sesuatu yang rahasia Allah, sirrullah ya. Nah, yang ada itu dari Rasulullah SAW, tapi itu pun redaksinya bukan orang yang bertakwa. Nabi misalnya mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia atau manusia terbaik itu yang bermanfaat untuk sesamanya. Misalnya kira-kira gitu ya. Itu contoh dari definisi tentang sebaik-baik manusia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi di Al-Quran hanya digambarkan tentang potret siapa orang yang bertakwa, apa ciri-cirinya. Itu dijelaskan. Nah, tentang kemudian dari sekian ciri itu siapa saja yang kemudian paling optimal untuk bertakwa atau paling maksimal dalam menjalankan amaliyah yang berkaitan dengan ciri orang yang bertakwa, nah tentu itu pada akhirnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi pesannya dikatakan jangan menganggap dirimu paling bertakwa dengan menganggap suci, karena hakikat yang tahu siapa yang paling bertakwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Berikutnya. Berikutnya dari Pak Putut Guritno. Bagaimana cara kita untuk menasehati keponakan kita yang selalu mendengarkan YouTube mengenai ceramah Islam yang keras atau berlebihan menurut ajaran Islam? Ini nyambung juga sama ada Ibu Faidah juga bertanya, kalau untuk keluarga sendiri itu apakah prinsip lakum dinukum waliyadin itu bisa diterapkan, Pak Ali? Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama untuk Mas Putut, ya dinasihatinya supaya tidak hanya melihat yang keras. Gitu. Dan jangan fanatik. Poinnya di situ. Lihatlah kemudian yang lain. Coba buka diri ya. Poin kita coba buka pemikiran, buka diri untuk mendengarkan yang lain. Urusan lain nggak setuju urusan lain, tapi dengarkan dulu. Caranya begitu. Coba nasihati seperti itu. Selebihnya doakan. Kalau sudah nggak mempan ya sudah, berarti memang sudah apa namanya, sudah ibaratnya orang apa ya, nyebrang itu sudah terlanjur basah banget lah, sudah. Terlalu baca ya sudah gitu ya. Yang penting kita saling menasihati, saling menguatkan itu. Karena pada dasarnya salah satu penyebab kenapa orang itu menjadi ekstrim dalam beragama itu, dalam pemahaman agama itu, karena ketidakmauannya untuk melihat dan mendengar pendapat lain yang berbeda. Itu maka jadi ekstrim. Padahal seharusnya orang
Ciri orang pintar itu kalau kata Al-Quran apa? Dia dengarkan banyak pendapat. Kemudian dia berusaha untuk mengikuti. Sehingga kalau pendapat yang didengar hanya satu versi, ya satu kelompok, akhirnya apalagi kelompok itu mengklaim paling benar dan menyalahkan yang lain, ya udah kena itu. Udah terdoktrin kira-kira begitu. Nah, bagi kita, maka termasuk di kajian kita Al-Qalam itu, dengarkan yang lain yang berbeda. Urusan nggak setuju itu urusan lain, tapi dengarkan dulu. Gitu. Itu baru orang pintar namanya. Jadi ajak mikir gitu. Tidak pokoknya, kira-kira gitu. Dan setelah kemudian misalnya saya cocok ini, ya nggak apa-apa, cocok ini, tapi tetap buka diri gitu. Masalahnya tidak ada orang sempurna. Yang sempurna itu hanya Rasulullah dan Allah. Gitu. Nah, sehingga kemudian kalau ustadz, ulama, pasti bisa berbeda dan bisa ada kurangnya. Maka atas kelebihan-kelebihannya kasih apresiasi. Atas kekurangannya toleranlah, namanya juga manusia. Nah, itu sikap kita harusnya begitu. Yang paling kita kadang mohon maaf ya, harus hati-hati betul itu. Ketika ada sementara orang yang mengklaim pemahamannya itu yang paling cocok menurut Allah dan Rasulnya. Itu bahaya sekali. Ketika ada orang yang menganggap bahwa pemahamannya itu loh, itu adalah pemahaman yang paling benar menurut Allah dan Rasulnya. Jadi kalau berbeda dengan pemahamannya, dianggap nanti berbeda dengan Allah dan Rasul. Itu kan bahaya. Bukan bahaya ya, bahaya. Saking bahayanya gitu loh, kira-kira gitu. Dan itu ada memang. Dan itulah menunjukkan sikap ekstremitas seperti itu. Jadi kalau berlawanan dengan pemahaman orang tersebut, kita dianggap berlawanan dengan Allah dan Rasul. Padahal kita hanya berbeda dengan pemahaman dia, pemahaman orang ini, pemahaman kelompok ini, gitu. Cuma karena kelompok ini selalu mengklaim ini yang paling cocok, paling sesuai Al-Quran Sunnah, akhirnya apa yang berbeda dianggap bertentangan. Nah, itu yang harus kita hindari model yang seperti itu. Ya, selebihnya kalau masih bisa diajak bicara, kita ajak bicara. Tapi selebihnya ya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian untuk keluarga, apakah berlaku lakum dinukum waliyadin? Salah satunya itu. Tapi ada proses dulu. Proses ya, misalnya apa? Ya ajak ke jalan yang baik, dengan cara yang baik, nasihati yang baik. Itu petunjuknya ada di Al-Quran. Misalnya surah 16, 125, Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Surah 16, 125, Mbak. Baik, Pak. A'udzubillahi. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Iya, serulah Tuhanmu ya dengan cara seperti itu, jika bijaksana, dengan contoh yang baik, akhlak yang mulia, dan kemudian kalau memberi nasihat yang baik. Seandainya harus adu argumentasi tentang keyakinan, tentang keimanan, tentang prinsip teologi, dan seterusnya, lakukan dengan cara yang terbaik. Selebihnya sudah selesai. Berlaku lakum dinukum waliyadi. Ya, tetap apalagi kalau keluarga ya tetap harus ada proses untuk interaksi, ya saling kemudian menasehati yang baik. Tapi kalau ini sudah ditempuh dan kita pada akhirnya udah selesai. Toh tadi dikatakan Tuhanmu sudah tahu siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang tidak. Nah, maka berlaku lakum dinukum waliyadi. Terima kasih. Nah, berikutnya dari Ibu Irma Barnes. Assalamualaikum Pak Ali. Saya mohon bertanya, di dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan bahwa seandainya lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah dan ditambah lagi dengan sebanyak itu pula, maka habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat Allah. Apakah ini berarti bahwa kalimat Allah di dalam Al-Quran ini hanya merupakan sebagian kecil saja dari kalimat Allah sebagai kunci untuk dapat membaca lebih lanjut kalimat-kalimat Allah lainnya yang tersebar di alam semesta ini? Lalu bagaimana cara menajamkan mata batin kita agar tidak salah kaprah dalam membaca kalimat-kalimat Allah? Masalahnya ada kalanya ada juga seorang ahli ibadah yang perilakunya kadang bertentangan dengan ibadahnya itu, tetapi dia tidak menyadari. Apakah ini dikarenakan mata batinnya kurang atau tidak tajam? Baik. Terima kasih. Mari kita lihat ayatnya dulu ya Bu ya. Surah nomor 31 ayat yang ke-27. Walau annama min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'at abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizul hakim.
Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, ada 2 kali disebut. Satu lagi kita lihat mana aja. Surah 18, 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad. 119 ya, Pak? 109. 109, betul ya. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Iya, baik. Pertanyaan bagusnya dari Bu Irma, apakah berarti kalimat Allah itu tidak terbatas? Jawabannya iya. Jawabannya adalah iya. Karena ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah itu tidak hanya yang tekstual Al-Quran. Al-Quran sendiri, menurut Al-Quran, itu di-download dari Lauh Mahfuz. Ya, saya ulangi, ini biar tidak keliru. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu sendiri diambil dari Lauh Mahfuz. Gitu ya. Di Al-Quran dikatakan bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Al-Quran yang mulia yang ada di Lauh Mahfuz. Yang di Lauh Mahfuz yang merupakan satu istilah yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan segala urusan makhluk, bukan hanya manusia. Ciptaan Tuhan itu semua diatur di situ. Ya. Maka Al-Quran hanya salah satu bagian kecil dari ilmu Allah yang tidak terbatas itu. Sehingga kemudian dikatakan dengan istilah seperti itu. Ya, seandainya tinta, lautan dijadikan tinta, dan seterusnya tadi itu, dalam 2 ayat itu menggambarkan bahwa ilmu Allah tidak terbatas dan tidak terjangkau oleh manusia. Sehingga kemudian ayat-ayat Tuhan paling tidak secara garis besar ada 3 kan. Kita lihat surah 41 ayat 53, ini ayat Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Iya, ayat Tuhan itu adalah di segenap penjuru, segenap ufuk alam semesta ini. Yang kedua dalam diri manusia. Yang ketiga Al-Qur'anul Karim. Itu ayat Tuhan. Sehingga kemudian ayat-ayat yang kauniyah, ayat-ayat yang menunjukkan tanda kuasa Allah begitu luasnya dan tidak terjangkau oleh manusia ya. Nah, bagaimana kemudian menajamkan mata batin kita? Atau yang mata batin ini yang dalam bahasa Al-Qur'an sering disebut dengan istilah basirah. Basirah artinya mata batin kita ya. Nah, tentu saja di antara syarat terpentingnya adalah dengan pengetahuan, dengan ilmu. Dan ilmu yang bersumber dari Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira begitu. Maka kalau ada orang yang ahli ibadah, tapi kemudian kok perbuatannya menyimpang, berarti salah satu faktornya pemahamannya yang kurang. Sehingga jangan terkecoh dengan ahli ibadah ya. Maka majelis orang di mana ibadah, dalam arti ritual, sholat, zikir misalnya, dibandingkan dengan majelis seperti kita lakukan ini, ilmu ini namanya, ya kan? Itu kemuliaannya jauh sekali. Jauh lebih mulia majelis ilmu dibandingkan majelis sekedar ibadah yang ritual. Kenapa? Karena orang ibadah ritual, ya itu katakanlah sholat, ya udah untuk sendiri itu pun terkadang juga tidak sepenuhnya bisa mencerahkan kan. Tapi kalau pemahaman karena ilmu, maka Bapak Ibu kita selalu menyampaikan ya kenapa majelis ilmu ini kita nilai sebagai majelis yang istijabah untuk berdoa. Karena ini majelis yang Allah sangat suka, Nabi sangat rekomendasikan. Gitu. Kalau ada 2 kelompok, 2 majelis ya, satu isinya orang sholat, orang zikir, misalnya dengan satu orang lagi membahas ilmu-ilmu Allah, Nabi pasti milihnya kepada yang membahas ilmu-ilmu Allah. Karena itu tugas beliau nanti. Sehingga kemudian tugas Nabi itu kan menyampaikan, mengajar, menyampaikan firman-firman Allah, mengajarkan firman Allah.
Nah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis seperti ini. Ya kan? Sehingga kemudian di antara cara terbaik untuk menajamkan mata batin kita adalah terus dengan sungguh-sungguh di bawah bimbingan para ulama, kita membaca karya-karya ulama yang kompeten begitu ya, untuk kemudian dianugerahi oleh Allah mata batin. Yang jelas ini adalah sebagai bagian dari anugerah setelah kita berusaha sungguh-sungguh ya, sehingga kemudian kita sebut sebagai taufik, sebuah kemampuan, kekuatan untuk selalu istiqomah dalam ketaatan karena dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dianugerahi hal seperti itu. Terima kasih kembali ke Mbak Rima. Terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Ibu Diana Muhdi. Mohon bertanya Pak Ali. Jadi bertakwa itu lebih pada rasa takut, bukan lebih ke rasa cinta kepada Allah ya Pak? Terima kasih. Baik. Rasa takut yang kemudian takutnya di sini bukan untuk menjauh, mengundang kita merasa segan, dan ketika kita mengetahui yang kita segani ternyata baik sekali, akhirnya mengundang hadirnya rasa cinta. Jadi satu ketakutan ini, memang satu kesatuan, tidak dipisahkan gitu ya. Sehingga kemudian nanti kalau dalam studi tasawuf, dalam fenomena tasawuf itu ada makom yang begitu. Ada makom, kemudian tobat, sabar, syukur, takwa, terus mahabbah. Ya, mahabbah itu puncak rasa cinta akhirnya. Sehingga kemudian ketika Allah menggunakan istilah takwa ini untuk mengacu pada umumnya manusia begitu. Bukan ada kan orang beribadah itu kan karena takut siksanya kan ada. Wah, kalau digambarkan siksa neraka, gini nanti kalau nggak sholat masuk neraka, ya udah, akhirnya motifnya begitu ada. Ada orang yang beramal itu karena motif pengen surga, terutama bidadari. Nah, kira-kira begitu. Kalau nanti kalau begini jihad nanti dapat 70 bidadari, ada, silakan. Semua difasilitasi lah. Berbagai macam motif orang itu sepanjang motifnya itu adalah dalam koridor lillahi ta'ala itu difasilitasi. Gitu. Tapi secara umum orang-orang arif, orang-orang pilihan, motifnya bukan karena takut neraka, bukan karena pamrih surga, karena semata-mata mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa orang seperti Robi'ah itu sudah mabuk cinta kepada Allah itu. Sampai dia bilang, ya Allah, untuk surgamu serahkan untuk orang-orang mukmin di antara hambamu, orang soleh, masukkan ke surgamu. Yang durhaka ya silahkan masuk neraka. Sedangkan aku, engkau saja cukup. Nah, kira-kira gitu. Itu mentok sudah gitu. Saya nggak butuh surga ya Allah. Orang soleh yang lain silakan. Kalau saya enggak. Saya hanya butuh engkau. Karena saya sangat mencintaimu. Nah, kira-kira gitu. Itu gambar mudahnya seperti itu. Meskipun ini kalau nggak bijaksana menangkapnya itu dikiranya wah apa itu nggak benar. Ya sudah, ini kan bahasa simbolik ya untuk menggambarkan besarnya cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya cinta itu nggak pakai dalil. Dalilnya ya cinta itu dalil sendiri. Sehingga kalau orang mencintai mushaf Al-Qur'an terus diciumi habis ngaji itu, kok diprotes sih piye gitu. Kenapa itu? Gak ada contoh. Ya nggak ada contohnya, tapi apa nggak boleh? Iya kan? Cinta mencium mushaf nggak boleh gitu ya. Yang nggak boleh itu kan mencium istri orang. Mencium mushaf ya apa-apa. Kira-kira gitu. Itu musibah kalau sampai istri orang gitu ya. Yang mushaf itu ya cinta kita kepada Allah. Apalagi kalau kemudian misalnya kita ke Mekah ya kita terus kemudian di makam Rasulullah kita berpegang atau itu bukan kita mengkultuskan beliau atau syirik sama sekali tidak. Rasa cinta. Ya cinta jangan sesama aja kita kadang-kadang kan ya namanya terus kemudian apa itu cincinnya kalau dikasih ukir namanya itu gimana itu kalau begitu ya enggak apa-apa namanya rasa cinta. Kita sangat cinta orang tua kita, fotonya kita bawa, kita taruh di kamar kita untuk mengingatkan kita mencintai beliau. Jangan di mana dalilnya masang foto lah, mau cinta orang nanya dalil. Ya sudah, cinta itu ya begitu itu kira-kira susah digambarkan gitu ya. Terima kasih kembali ke Mbak Rima. Berikutnya dari Ibu Purnamawati Sujud. Mohon izin bertanya untuk menyambung sebaik-baik manusia yang memberi manfaat. Bagaimana dengan kata-kata amal yang baik dalam surat Al-Mulk? Adakah amal yang tidak baik, Pak? Oke, baik. Kalau di surah Al-Mulk ayat 2 maksudnya ya, itu ahsanu amala, yang lebih baik.
Ya kan, untuk memilih amal yang lebih baik di antara kita. Adakah amal yang tidak baik? Ya ada, Bu. Maka kemudian amal yang tidak baik itu ya tentu saja amal yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya yang tidak baik. Maka amal sendiri itu sebetulnya netral gitu. Maka ada amal soleh dan amal yang tidak soleh kan gitu. Cuma kemudian secara bahasa penggunaannya kita sering menggunakan langsung kata amal itu ya mestinya baik gitu. Aku kemarin sudah beramal situ, itu benar baik kan. Padahal mestinya itu netral. Gitu. Tapi ini kata amal dalam bahasa Indonesia. Kalau kata amal dalam bahasa Al-Quran itu masih netral. Ya, bisa diikuti sifat yang baik jika amal soleh, jika kemudian bisa diikuti amal yang tidak baik sehingga amal tidak soleh atau amal sayyi'ah bukan amalus solihah. Kira-kira begitu. Oke, begitu Mbak Rima. Ada pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai penutup ya. Masih bisa? Ya, silakan. Dari Bu Diana Muhdi. Mohon bertanya lagi ya Pak, apakah kita boleh menjadikan non-muslim sebagai sahabat dan salah seorang kepercayaan kita dalam hidup kita sehari-hari ya Pak? Bahkan ikut membantu donasi dan kegiatan mereka dalam urusan kebaikan umat. Terima kasih. Ya, tentu saja ini yang menjalaninya akan masing-masing, karena kita nggak tahu persisnya gitu. Prinsipnya adalah sepanjang kita bisa tetap menjaga keyakinan masing-masing, seperti ayat utama tadi gitu Mbak, 60 ayat 8 tadi, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap siapapun yang tidak memerangi kamu, siapapun tidak memusuhi kamu, dan adalah kamu berbuat baik. Nggak apa-apa gitu. Karena ini kan persoalan apa ya? Persoalan di mana interaksi yang sudah intensif terkadang itu nggak bisa dirasakan oleh orang yang lain yang nggak berinteraksi kan? Yang hidupnya apa mono apa ya? Nggak pernah ketemu orang yang berbeda. Jangankan beda agama, beda pemahaman aja nggak ketemu. Ya kan? Mereka yang hidupnya itu hanya monolitik gitu, hanya satu itu aja. Mungkin fatwanya kan berbeda menyikapi itu. Tapi bagi kita yang menjalani setiap hari, ketemu berinteraksi dengan mereka, ternyata nggak ganggu agama kita, nggak memaksakan agama kita. Dan kalau toh kita bekerja sama sebatas sisi tadi itu, fastabiqul khairat, kemanusiaan kita, dan seterusnya itu, ya nggak apa-apa berdasarkan ayat tadi. Ya, surah 60 ayat 8, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada yang tidak memerangi kamu. Nah, kalau kita sudah yakin berdasarkan keyakinan perjalanan hidup kita selama ini pengalamannya dia lebih jujur ya daripada kawanku yang muslim misalnya kira-kira gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa. Dasar kita punya landasan argumentasi seperti itu. Ya, sehingga kadangkala kita kasihan juga kalau ada kawan yang kemudian melarang hal seperti itu, salah satunya karena dia nggak punya pengalaman hidup yang seperti itu. Gitu ya. Sehingga kemudian bagi yang berpengalaman hidup seperti itu, terus kemudian agama juga memberikan ruangnya bahwa itu bukan sesuatu yang masalah. Ya udah, bismillah, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Nah, itu kira-kira. Terima kasih. Mungkin kata Mbak Rima terakhir ya. Saya kira gitu. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa mari kita hadirkan niat baik kita semuanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Mbak Diana sudah bersama kita sehat kembali. Kita pada pertemuan yang lalu sempat khawatir ya. Alhamdulillah sudah kelihatan sehat kembali. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan bersama keluarga. Untuk Bapak Ibu sekalian juga demikian halnya, kita hadirkan semua niat baik kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, masih pada pukul 16.00, kembali mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras Padarsari Tilawah, Diana Muhdi dan Ratih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.